Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Uda Fisokan Putra dari Asisten Laboratorium Kontrol Digital. Pada video ini, Uda akan menjelaskan tentang modul satu, yaitu fungsi alih sistem ORD1 motor DC. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi alih itu sendiri. Fungsi alih atau transfer function merupakan perbandingan antara keluaran output dan masukan input dalam domain frekuensi jika suatu sistem memiliki diagram blok. Nah, fungsi alih ini kita lihat pada saat kondisi awal atau kondisi nol. Karena kondisi awal awal atau nol agar dalam menganalisa sistem menjadi lebih sederhana. Karena hanya perlu memperhatikan efek dari input pada sistem tanpa memperhitungkan aspek dan keadaan awal yang kompleks. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu Fs sama dengan Cs per Rs, di mana Fs merupakan fungsi alih sistem, Cs merupakan keluaran atau outputnya, sedangkan Rs merupakan masukan atau inputnya. Kenapa fungsi alih dalam domain frekuensi atau S? Supaya mempermudah dalam menganalisis, merancang, dan memahami sistem kontrol, serta memudahkan dalam perhitungan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi alih sistem ORD1. Sistem ORD1 merupakan sistem yang menggunakan persamaan diferensial ORD1 sebagai representasi matematisnya. Persamaan diferensial ORD1 dalam fungsi alih dinyatakan pada domain frekuensi S yang orde tingginya 1. Nah, pada slide dapat kita lihat blok diagram dari sistem orde 1, yang dimana ada input sinyalnya yaitu RS, dan di sini ada titik penjumlahan, dan setelah titik penjumlahan itu ES atau errornya. Dan selanjutnya kotak tersebut merupakan sistem yaitu 1/TS dan CS merupakan outputnya. Nah, di sini ada BS. BS merupakan umpan balik dari sistem tersebut. Nah, dari diagram blok kita dapat menyederhanakannya, yaitu kita dapat melihat dari diagram bloknya CS itu merupakan ES dikali 1/TS karena dia tuh memiliki bentuk yang seri, makanya langsung bisa kita kalikan yaitu ES dikali 1/TS. Nah, untuk ES itu sendiri, kita dapat melihat bahwa di situ ada titik pengurangan, di mana ES merupakan errornya dapat kita cari menggunakan RS dikurang BS. Nah, itulah untuk persamaan duanya. Nah, sedangkan untuk BS yang merupakan umpat baliknya tadi, dapat kita lihat juga pada diagram bloknya bahwa BS yaitu CS atau keluaran outputnya dikalikan dengan HS. Nah, itulah untuk persamaan tiganya. Nah, di sini dikarenakan HS-nya sama dengan 1, maka persamaan 3 menjadi BS sama dengan CS. Nah, itulah untuk persamaan 4-nya. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2, sehingga menjadi ES sama dengan RS dikurang CS. Itulah persamaan 5. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 1, sehingga menjadi CS sama dengan RS dikurang CS kali 1/TS. Kalikan 1/TS ke dalam, sehingga menjadi CS sama dengan RS 1/TS dikurang CS 1/TS. Setelah itu, pindahkan nilai CS kali 1/TS ke ruas kiri, sehingga menjadi CS ditambah CS 1/TS sama dengan RS 1/TS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi alih sistem ORD1. Nah, di sini ada blok diagram sistem ORD1 yang tadi kita selesaikan dengan langkah selanjutnya, yaitu kelompokkan nilai CS, sehingga CS 1 tambah 1/TS sama dengan RS 1/TS. Lalu kita pindahkan RS ke ruas kiri menjadi CS per RS sama dengan 1/TS per 1 tambah 1/TS. Dan selanjutnya CS per RS sama dengan 1/TS per TS tambah 1
per TS. Di sini TS-nya dapat kita coret atau sederhanakan, sehingga fungsi alihnya menjadi CS per RS sama dengan 1 per TS tambah 1. Nah, selanjutnya kita akan bisa mencari diagram bloknya. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi alih sistem RD1 menjadi lebih sederhana, yaitu eh, RS sebagai sinyal masukannya dan masuk ke satu sistem yaitu kotak yang ada di diagram blok, yaitu 1 per TS tambah 1 dan keluarannya berupa CS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sinyal uji. Sinyal uji merupakan sinyal yang digunakan untuk menguji dan menganalisis respon suatu sistem. Nah, macam-macam sinyal uji. Yang pertama itu ada sinyal impuls. Sinyal impuls merupakan sinyal yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat. Nah, untuk fungsi impuls itu time function-nya berbentuk dot T dan Laplace transform-nya yaitu 1. Sedangkan pada grafik dapat kita lihat bahwa itu tuh menuju ke T. Selanjutnya ada sinyal step. Sinyal step merupakan sinyal yang digunakan untuk menguji respon terhadap gangguan yang diberi secara tiba-tiba dan melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan responnya. Nah, untuk fungsi step itu sendiri berbentuk fungsinya TFT, berbentuk UT, dan Laplace transformnya itu 1 per S. Dan grafiknya dapat kita lihat pada slide yang ditampilkan. Nah, selanjutnya itu sinyal rem. Sinyal rem merupakan sinyal yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap target yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, untuk fungsi rem itu sendiri, dan fungsinya yaitu T, dan Laplace transformnya atau Fs, yaitu 1 per S². Dan untuk grafiknya dapat kita lihat pada slide ini ditampilkan. Nah, berikutnya ada sinyal parabolik. Sinyal parabolik merupakan sinyal yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap objek yang bergerak dengan kecepatan berubah-ubah. Nah, untuk time function-nya yaitu 1/2T². Dan bentuk Laplace-nya yaitu 1 per S⁻³ Dan grafiknya dapat lihat pada gambar bahwa itu tuh merupakan respon sistem terhadap objek yang bergerak. Nah, untuk Laplace transform ini kita menggunakan tabel Laplace untuk melihat bagaimana bentuk dari Laplace transformnya. Nah, selanjutnya itu ada sinyal uji sinyal sinusoidal, yaitu sinyal yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap sinyal sinusoidal, yang dimana T-fungsinya berbentuk sin omega T, dan Laplace transformnya menggunakan tabel transformasi Laplace berbentuk omega per S² tambah omega kuadrat. Dan untuk grafiknya dapat kita lihat pada slide yang ditampilkan yaitu berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, selanjutnya kita akan membahas respon sistem RD1 dengan masukkan unit step. Nah, ini merupakan fungsi alih yang sederhana tadi, yaitu RS dengan sistem 1 per TS tambah 1 dan keluarannya CS. Nah, untuk sinyal uji yang digunakan yaitu sinyal unit step, di mana RS sama dengan 1 per S. Dan 1 per S ini merupakan fungsi unit step dalam transformasi Laplace. Nah, fungsi alih sistem di atas yaitu CS per RS sama dengan 1 per TS tambah 1. Nah, untuk mencari keluarannya atau CS, maka kita pindahkan RS ke kanan. Sehingga CS sama dengan 1 per TS tambah 1 dikali RS. Kita masukkan nilai RS-nya sama dengan 1 per S, sehingga menjadi CS sama dengan 1 per TS tambah 1 kali 1 per S. Persamaan di atas dimodifikasi untuk memudahkan dalam menentukan fungsi responnya menjadi CS sama dengan 1 per TS tambah 1 kali 1 per T per 1 per T dikali 1 per S, maka CS sama dengan 1 per T per S tambah 1 per T kali 1 per S. Kemudian persamaan diubah ke bentuk pecahan parsial. Ini mana bentuknya CS sama dengan A per S tambah B per S tambah 1 per T. Next. Setelah itu kita mencari nilai A dan nilai B, di mana nilai A sama dengan S eh,
1 per T per S tambah 1 per T dikali 1 per S, di mana S sama dengan 0. Maka A sama dengan 1 per T per 1 per T sama dengan 1. Kemudian didapatkan nilai B-nya yaitu B sama dengan S tambah 1 per T kali 1 per T per S tambah 1 per T kali 1 per S, di mana S sama dengan min 1 T. Maka B sama dengan 1 per T per min 1 per T sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita dapatkan, di mana CS sama dengan A per S tambah B per S tambah 1 per T sama dengan 1 per S tambah min 1 per S tambah 1 per T sama dengan 1 per S dikurang 1 per S tambah 1 T. Nah, setelah itu kita gunakan inverse Laplace untuk mengubah respon sistem dari domain S ke domain T, di mana inverse Laplace dari CS sama dengan inverse Laplace 1 per S dikurang 1 per S tambah 1 per T. Nah, sehingga persamaan menjadi CT sama dengan 1 kurang T pangkat min T per T besar dengan T besar dari 0. Selanjutnya itu parameter tanggapan peralihan sistem ORD1 akan dijelaskan oleh rekan saya Iksan Aditya. Pada Iksan silahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan Uda Iksan Aditya selaku asisten laboratorium kontrol digital akan melanjutkan pembahasan modul 1 yaitu fungsi alih sistem mode 1 atau DC. Untuk bagian berikutnya atau poin E itu ada parameter tanggapan peralihan sistem mode 1. Ada beberapa parameter tanggapan peralihan di sistem mode 1 ini. Yang pertama itu ada nilai akhir. Nilai akhir pada keluaran sistem yaitu pada waktu tak hingga. Jadi untuk T-nya kita ubah ke menjadi tak hingga. Jadi C tak hingga sama dengan 1 dikurang E per E pangkat min tak hingga per T besar. Sehingga didapatkan C dalam kurung tak hingga sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya ada time constant atau TC. Time constant atau TC merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Saat nilai T sama dengan T besar, maka C dalam kurung T besar sama dengan 1 dikurang E pangkat min T besar per T besar. Sehingga CT besar sama dengan 1 dikurang E pangkat min 1, sehingga didapatkan hasil kurang lebih 0,632. Untuk tanggapan peralihan yang ketiga itu ada time rise. Time rise merupakan waktu yang diperlukan oleh sistem untuk naik dari 0% hingga 100%, dari 10% hingga 90%, atau 5% hingga 95% dari nilai akhir. Pada praktikum, digunakan 10% hingga 90%, karena pada dunia nyata, pada industri digunakan 10% hingga 90% dan tidak ada sistem yang sempurna. Selanjutnya ada settling time atau TS. Settling time merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Dalam karakteristik pada kurva eksponensial, kemiringan singgung atau gradien pada T sama dengan 0 adalah 1 per T besar. Karena saat persamaan dari CT sama dengan 1 dikurang E pangkat min T kecil dibagi T besar diturunkan menjadi 1 per T dikali E pangkat min T kecil per T besar. Untuk T-nya dimasukkan nilai 0, sehingga 1 per T besar dikali E pangkat min 0 per T besar hingga didapatkan hasil 1 per T besar. Selanjutnya, kita dapat membuat grafik tanggapan peralihan berdasarkan nilai T besarnya. Untuk jika T kecil sama dengan 1T, 2T, 3T, 4T, atau 5T. Maka didapatkan nanti hasil dari CT-nya. Untuk saat T kecil sama dengan T besar, CT sama dengan 1 dikurang E, pangkat min T besar per T, sama dengan 1 dikurang E pangkat min 1, sama dengan 0,632. Saat T-nya bernilai 2T, CT sama dengan 1 dikurang E pangkat min 2T per T, sehingga menjadi 1 dikurang E pangkat min 2, dan didapatkan hasil 0,865. Saat T sama dengan 3T,
CT sama dengan 1 dikurang E pangkat min 3T per T, lalu 1 dikurang E pangkat min 3. Sehingga didapatkan nilainya 0,95. Saat T sama dengan 4T, CT sama dengan 1 dikurang E pangkat min 4T dibagi T, sama dengan 1 dikurang E pangkat min 4. Didapatkan hasil 0,982. Saat T sama dengan 5T, CT-nya 1 dikurang E pangkat min 5T dibagi T, sama dengan 1 dikurang E pangkat min 5. Didapatkan hasil 0,993. Ini mendekati nilai 1. Bisa dilihat pada grafik, untuk 63,2% itu merupakan time konstannya atau TC. Untuk time rise-nya itu merupakan mendekati 2T, yaitu 0% hingga 90%. 10% hingga 90%, mendekati nilai akhir. Dan untuk settling time-nya itu mendekati 4T, yaitu 2% dari nilai akhir. 4T ini 98,2%. Selanjutnya ada pembahasan motor DC. Motor DC merupakan salah satu jenis motor yang menggunakan energi listrik arus searah atau direct current untuk kemudian diubah menjadi gerakan rotasional. Prinsip motor DC itu ketika arus mengalir melalui kumparan pada rotor, terjadi induksi elektromagnetik yang menciptakan medan magnet di sekitar kumparan. Interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor dan medan magnet permanen pada stator menghasilkan gaya pada rotor, sesuai dengan prinsip gaya Lorentz dalam induksi elektromagnetik. Gaya ini menyebabkan gerakan tolak-menolak antara dua medan magnet yang memungkinkan rotor untuk berputar. Pembahasan selanjutnya ada fungsi alih motor DC. Fungsi alih motor DC didapatkan dari pemodelan fisik motor DC, di mana dicari hubungan secara mekanikal atau Newton dan elektrikal atau secara rangkai listrik, yang diolah menggunakan persamaan matematis sehingga didapatkan fungsi alih sebagai berikut. Omega S per EA dalam S sama dengan Km per Tm S tambah 1, di mana omega S merupakan output atau kecepatan putar dari motor DC-nya. Untuk EAS ini merupakan input atau tegangan yang diberikan. Untuk Km merupakan konstanta penguatan motor DC, dan untuk Tm merupakan nilai time konstan yang dimiliki oleh motor DC. Selanjutnya ada duty cycle, yang mana duty cycle ini merupakan perbandingan antara waktu sinyal aktif atau T-on terhadap total dari periode sinyal. Secara umum, semakin tinggi duty cycle, semakin lama sinyal aktif dan semakin cepat motor DC berputar. Bisa dilihat pada rumus duty cycle ini, kan perbandingan antara waktu sinyal aktif atau T-on terhadap total periode sinyal. Total periode sinyal itu merupakan waktu satu siklus atau penjumlahan antara T-on ditambah dengan T-off, atau juga bisa disebut dengan periode satu gelombang. Terakhir itu ada hubungan duty cycle dengan motor DC. Duty cycle mengatur kecepatan motor DC dengan mengirimkan sinyal PWM sesuai dengan siklus duty cycle tersebut. Semakin besar nilai duty cycle, maka akan semakin lama waktu aktif atau T-on-nya. Maka tegangan keluaran akan semakin besar dan kecepatan motor DC akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Sekian penjelasan materi dari modul 1, fungsi alih sistem OD1 motor DC. Terima kasih atas perhatiannya. Udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.